Om Swastiastu. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial analisis data dengan uji korelasi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jat Andika Pratama dengan NIM 24110210006. Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali, Institut Agamindo Negeri Empu Kuturan. Oke, mari saja kita mulai. Pertama-tama teman-teman bisa buka aplikasi SPSS Statistik. Lalu sebelum memulai melakukan uji korelasi, di sini saya menyiapkan 3 variabel data. Yang pertama ada hasil belajar dengan rentang nilai 60-90. Yang kedua ada motivasi belajar dengan skala 1-5, yaitu yang pertama ada rendah, sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Ya, variabel yang ketiga yaitu kecemasan belajar dengan skala yang sama 1-5. 1 sangat cemas, 2 cemas, 3 biasa saja, 4 tidak cemas, 5 sangat tidak cemas. Oke, mari kita mulai saja video tutorial uji korelasi. Pertama, kalian bisa cari di variable view. Pada kolom label kalian bisa ketik judul dari variabel, ada hasil belajar, motivasi belajar, dan juga kecemasan belajar. Nah, pada kolom values kalian pilih pada motivasi belajar. Tadi kan ada skala 1-5. Kalian bisa isi pada value 1 dengan label judul yaitu sangat rendah. Value 2 label rendah. 3 sedang. 4 tinggi. Dan yang terakhir 5 itu sangat tinggi. Oke, karena sudah semua tinggal klik OK. Selanjutnya yaitu yang kecemasan sama 1-5. Yang pertama itu sangat cemas. Kalian bisa add, lalu tambah lagi 2 itu cemas. 3 ada biasa saja. 4 tidak cemas. 5 sangat tidak cemas. Kalau sudah, tinggal klik add dan OK. Oke, selanjutnya menuju ke data view, kita akan memasukkan 50 data. Pada kali ini kita masukkan 50 data. Pada kolom yang pertama kita masukkan 50 data dengan rentan 60-90. Itu kita isi acak saja, isi sesuai dengan data yang ada. Di sini saya mengisi dengan acak data dari rentan 60-90. Mungkin bisa disimak video kali ini.
Oke, kalau sudah, nanti kita isikan juga pada kolom yang kedua, yaitu motivasi belajar, itu dengan skala yang sudah tadi kita buat. Ini kita isi acak saja, ataupun memang sudah ada data, silahkan diisi sesuai dengan data. Di sini nanti akan langsung otomatis terisi dengan apa yang telah kita buat, dari rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Isi sampai 50 data. Oke, kalau sudah, isi juga pada kolom yang terakhir, yaitu pada kecemasan belajar. Sama seperti motivasi belajar, kita isi sesuai dengan keperluan. Nanti akan terisi secara otomatis seperti pada layar kalian masing-masing. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan uji normalitas dulu sebelum melakukan uji korelasi. Di sini kita mulai dari analyze, lalu descriptive statistic, terus ke explore. Nah, di sini kita pindahkan ke 3 variable data. Lalu pilih pada bagian plots. Ingat nanti diisi centang pada normality. Lalu klik continue, lalu oke. Nanti akan ada hasil dari uji normalitas. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada uji normalitas yang telah kita dapat. Dari uji normalitas, data yang telah kita dapat yaitu dengan SIG dari hasil belajar 0,118, motivasi belajar dengan SIG yang diperoleh 0,000, kecemasan belajar yang diperoleh yaitu 0,000, sehingga hasil yang kita dapat pada uji normalitas ini yaitu tidak normal, yang sehingga kita nanti akan bisa menggunakan pada uji correlate itu dengan Sparrow. Oke, setelah ini karena kita sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas, nanti kita akan menggunakan pada bagian person. Nanti kita akan pilih pada bagian analyze juga. Fungsi dari uji normalitas kita ini sebenarnya untuk mengetahui apakah kontribusi data yang kita gunakan itu normal atau tidak. Oke, yang pertama-tama kita akan pilih analyze. Lalu pada correlate, korelasi, dan privat. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita pindahkan data-data. Lalu ingat, karena tadi sudah tidak normal, kita pilih Spearman. Untuk person kita hilangkan. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Nah, inilah dia hasil uji korelasi yang telah kita dapat berdasarkan 3 data yang telah kita buat.
saya akan menganalisis dari hasil uji korelasi. Yang pertama yaitu pada bagian hasil belajar dengan motivasi belajar. Nah, dari hasil uji korelasi didapat hasil hubungan dari hasil belajar dengan motivasi belajar dengan SIG yang didapat yaitu 0,000, yang menandakan bahwa kurang dari 0,05 yang berarti normal dengan hubungan yakni positif. Lalu hubungan dari hasil belajar dengan motivasi belajar yaitu sebesar correlate convention yakni sebesar 0,958. Angka ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan hubungan bersifat positif. Maka semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang didapat. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan hasil uji korelasi, hubungan dari hasil belajar dan kecemasan belajar didapat nilai SIG sebesar 0,000. Mohon maaf, kembali 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, yang berarti hubungan antara kedua variabel ini sangat signifikan secara statistik. Lalu pada bagian correlate convention menunjukkan angka 0,912 yang berarti menunjukkan hubungan yang kuat dan bersifat positif. Maka semakin besar atau semakin tinggi kecemasan belajar, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang didapat. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji korelasi hubungan motivasi belajar dan kecemasan belajar didapat nilai SIG yaitu sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, yang berarti hubungan antara kedua variabel ini sangat signifikan secara statistik. Lalu pada bagian correlate convention itu menunjukkan angka 0,911 yang berarti hubungan antara kedua variabel ini sangat kuat dan bersifat positif. Maka semakin tinggi motivasi belajar, maka cenderung tinggi pula kecemasan belajar yang didapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil analisis uji korelasi yang telah saya buat. Dari teman-teman mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.